Shalom para mahasiswa yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang filsafat pendidikan di pertemuan yang ketujuh, atau dalam live streaming YouTube di pertemuan yang keempat atau yang terakhir. Bersama dengan saya, Willy Pontonuwu, ingin mengajarkan Anda tentang aliran filsafat pendidikan. Seminggu yang lalu kita sudah belajar tentang landasan-landasan pendidikan dan juga asas-asas pendidikan. Apa aja 3 asas itu? Yang pertama, asas tuturi handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Tentunya asas itu yang menjadi fondasi pijakan berpikir seorang pendidik atau seorang pengajar. Dan hari ini kita juga akan belajar tentang aliran filsafat pendidikan. Karena aliran ini sangat berpengaruh di dalam pondasi pengajaran pendidikan atau pondasi ketika kita bersinergi di dalam yang namanya pendidikan antara guru dengan murid, guru dengan masyarakat, maupun antara kurikulum dengan pendidik itu sendiri. Sebagaimana aliran kepercayaan atau aliran gereja itu juga akan punya ciri khas yang beragam. Demikian juga di dalam aliran pendidikan kita akan bisa melihat ciri khas seorang pengajar. Dia menggunakan aliran apa? Bagaimana strategi mengajar, metode mengajar yang digunakan itu dipengaruhi oleh aliran pendidikan. Karena aliran ini adalah fondasi. Aliran ini adalah suatu asas, suatu konsep yang ditemukan sehingga itu akan mempengaruhi pola pikir seorang pendidik dan pola terjang, sepak terjang di dalam menjalankan pendidikan. Hari ini kita akan belajar hanya 2 aliran aja, 2 aliran filsafat yang sangat berpengaruh di abad modern ini. Yang pertama adalah aliran filsafat progresivisme. Yang kedua adalah aliran filsafat perennialisme. Seperti apa aliran progresivisme? Kita akan lihat dari layar ini. Yang pertama adalah aliran filsafat progresivisme. Aliran filsafat progresivisme bukan merupakan satu bangunan filsafat yang berdiri sendiri. Jadi dia bukan aliran yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu gerakan atau perkumpulan yang didirikan di tahun 1918. Selama 20 tahun, gerakan ini sangat kuat di Amerika Serikat yang dipelopori oleh John Dewey, atau John Dewey ini telah banyak mempelajari tentang bagaimana filsafat ini bisa berdiri. Dan di sini kaum progresivisme mengkritik filsafat John Dewey. Jadi John Dewey mengeluarkan satu pandangan bahwa apa yang dikritisi oleh progresivisme, karena John Dewey mengatakan bahwa perubahan itu harus terjadi secara evolusi atau secara step by step atau sangat lambat. Itu perubahan secara evolusi. Tapi kaum progresivisme mengharapkan perubahan itu harus terjadi secara cepat. Kenapa harus cepat? Supaya tujuannya bisa tercapai. Gerakan progresivisme ini terkenal luas karena reaksinya terhadap formalisme dan sekolah tradisional. Karena bagi orang progresivisme itu, sekolah-sekolah tradisional itu membosankan. Karena terlalu baku, aturan-aturannya terlalu kolot, terlalu menekankan disiplin yang keras, belajar pasif, hanya guru berikan ceramah. Dan banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh guru sehingga kesannya kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat dalam pendidikan. Makanya itu mereka menghendaki supaya guru-guru itu melakukan perubahan yang cepat. Supaya apa? Kemajuannya pun lebih cepat. Dan banyak guru-guru yang mendukungnya di tahun 1918. Sebab gerakan progresivisme ini merupakan kendaraan mutakhir untuk digerakkan. Jadi ada 3 poin, ada 3 hal yang dilakukan di dalam progresivisme ini. Yang pertama yaitu cooperation, yang kedua sharing, dan yang ketiga adjustment ya. Apa itu? Yang pertama kerjasama dalam semua bentuk kehidupan. Yang kedua memberikan andil atau turut mengambil bagian di dalam semua kegiatan. Dan yang ketiga adalah memiliki daya fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi progresivisme berpendapat bahwa realitas itu terus-menerus mengalami perubahan. Jadi segala sesuatu yang real, yang nyata, itu harus terus-menerus mengalami yang namanya perubahan.
Apa itu prinsip dasarnya? Ada beberapa prinsip dasar dari progresivisme. Yang pertama di sini pendidikan harus aktif berkaitan dengan minat anak. Jadi pendidikan itu harus aktif berkaitan dengan minat anak. Karena anak-anak itu harus dibekali secara khusus supaya menimbulkan minat, supaya mereka bisa aktif mengikuti proses pembelajaran. Belajar yang baik adalah belajar dengan pemecahan masalah. Jadi mereka sangat senang dengan yang namanya memecahkan masalah. Bukan hanya teori, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang dibagikan, tetapi belajar dengan menyelesaikan masalah. Seperti contoh ada diskusi di kelas, ada sharing, ada bertukar pikiran antara pendidik dengan peserta didik. Dan pendidikan bukan persiapan hidup. Jadi bagi mereka pendidikan bukan persiapan hidup, tetapi apa? Merupakan hidup itu sendiri. Jadi hidup itu sendiri itulah pendidikan. Yang keempat, guru bertugas sebagai pembimbing. Jadi guru itu sebagai pembimbing, bukan penguasa, bukan diktator. Di sini seperti itu, jadi bukan penguasa, tapi sebagai pembimbing. Yang kelima, belajar dengan bekerja sama lebih menguntungkan daripada belajar sendiri. Jadi mereka lebih senang bekerja sama. Hidup cooperation tadi ya, sharing, cooperation, adjustment, itu berbicara kerjasama, berbicara antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lain bersama dengan guru supaya bisa saling menguntungkan. Dan yang keenam adalah interaksi belajar mengajar harus diatur secara demokratis. Di sini itulah yang kita lihat mengenai prinsip-prinsip. Lalu ada strategi. Strategi progresivisme seperti apa? Filsafat progresif ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak akan benar di masa mendatang. Jadi bagi mereka mungkin hari ini benar, tapi belum tentu di masa mendatang akan benar. Karena itu cara terbaik bagi guru mempersiapkan peserta didik adalah supaya masa depannya mereka bisa konsisten, bisa tidak terpengaruh dengan arus perkembangan zaman, maka mereka mempersiapkan peserta didik yaitu dengan membekali mereka dengan yang namanya strategi pemecahan masalah yang memungkinkan mereka bisa mengatasi tantangan-tantangan baru di dalam kehidupan supaya bisa menemukan kebenaran-kebenaran yang relevan pada zaman itu atau di masa yang akan datang. Bisa juga melalui analisis diri dan refleksi yang berkelanjutan supaya mereka bisa mengidentifikasikan nilai-nilai yang tepat dalam waktu yang dekat. Ya, jadi peran guru dalam suatu kelas berorientasi secara progresif adalah berfungsi sebagai seorang pembimbing atau menjadi sumber yang nantinya mereka memiliki tanggung jawab, guru memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Lalu pendidikannya seperti apa, saudara? Kalau kita melihat progresivisme ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat kepada anak yang dikenal dengan child center, ya, child center atau berpusat kepada anak. Bukan memfokuskan kepada guru atau bidang muatan. Ya, jadi itu yang harus kita perlu mengerti. Lalu di sini dalam pendidikan ini ada seorang tokoh yang bernama Henderson, ya. Henderson seorang pendidikan progresivisme, dia seorang tokoh filsafat progresif. Henderson tahun 1959 mengatakan yang dilandasi oleh naturalisme dan romantik dan dari Rousseau dan filsafat Jacques Rousseau juga yang mendasari pendidikan progresivisme adalah pandangan mengenai hakikat manusia. Sedangkan pragmatisme John Dewey atau pragmatismenya adalah pandangan tentang minat kebebasan di dalam teori pengetahuan. Ya, manusia pada hakikatnya baik, ini menurut progresivisme. Namun masyarakat manusialah yang menjadikan dia jahat atau baik. Jadi intinya manusia itu pada hakikatnya baik. Dia punya karakter yang baik, punya moralitas yang baik, tapi masyarakat sekitar, masyarakat itulah yang mempengaruhi dia menjadi tidak baik. Jadi Rousseau ini atau tokoh filsafat pendidikan ingin mendidik anak terpisah dari yang namanya kelompok manusia. Ya. Rousseau adalah seorang tokoh naturalisme. Ya, naturalisme. Di sini untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut progresivisme, kaum progresif sepakat dengan pandangan John Dewey, yaitu menekankan pengalaman indrawi, belajar sambil bekerja, dan
mengembangkan intelijensi atau kemampuan skill individu, sehingga anak dapat menemukan dan memecahkan masalah-masalah yang dia hadapi, ya. Saudara, kalau kita melihat di sini ada beberapa kritikan, ya, kritikan terhadap aliran filsafat progresivisme. Yang pertama adalah konsep pertumbuhan dari progresivisme ini nggak jelas. Kenapa? Karena progresivisme ini menolak tujuan tetap, sehingga keaktifan tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi konsep pertumbuhan tidak jelas karena apa? Mereka menolak tujuan tetap. Mereka tidak mau tujuan yang tetap, menolak. Jadi keaktifan itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Karena bagi mereka prinsip pendidikan itu adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Lalu yang kedua, pendidikan harus berhubungan secara langsung dengan minat anak, minat individu yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Belajar melalui pemecahan masalah akan menjadi presiden terhadap pemberian subject matter, ya. Jadi belajar harus memecahkan masalah yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan anak. Peranan guru tidak langsung, melainkan apa? Memberi petunjuk-petunjuk praktis kepada siswa. Sekolah harus memberi semangat bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. Kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan gerakan ini. Saya tambahkan lagi mengenai kritik terhadap aliran progresivisme. Kritik yang berikutnya, yang kedua adalah pernyataan belajar dengan pemecahan masalah bukan belajar yang efektif, masih perlu dipertanyakan. Pernyataan belajar dengan pemecahan masalah merupakan belajar yang efektif, masih perlu dipertanyakan. Berikut. Yang ketiga, siswa tidak mempelajari warisan sosial. Mereka tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui oleh orang terdidik. Kritik yang berikut, mengabaikan kurikulum yang lebih ditentukan yang menjadi tradisi sekolah. Lalu yang terakhir, kritiknya itu mengurangi bimbingan dan pengaruh guru. Siswa memilih aktivitas sendiri, ya. Kelemahannya itu kritikannya, jadi mengurangi bimbingan dan pengaruh guru sehingga siswa lebih memilih aktivitas sendiri. Itu aliran filsafat yang pertama, yaitu progresivisme. Lalu kita akan masuk ke aliran filsafat yang kedua. Aliran yang kedua yaitu aliran perennialisme, ya. Aliran perennialisme adalah aliran yang menentang aliran progresivisme. Seperti apa itu aliran perennialisme? Kita lihat di layar ini. Ya, aliran perennialisme berasal dari kata perennis yang berarti abadi, kekal. Aliran ini berpendapat bahwa prinsip dasar pendidikan itu sifatnya tetap abadi, tidak berubah sepanjang zaman dan di sepanjang abad. Ya, perennialisme ini adalah aliran yang menentang reaksi terhadap progresivisme karena apa? Mereka tidak mau yang namanya perubahan atau sesuatu yang baru, seperti yang dilakukan oleh progresivisme. Memandang situasi dunia ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, sosiokultural, sehingga perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan ini. Jadi aliran ini berpendapat merekalah sebagai juru kunci yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme ini adalah dengan jalan mundur ke belakang, menggunakan nilai-nilai empiris, prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup, pandangan yang kokoh di zaman Yunani kuno dan di abad pertengahan. Seorang tokoh pendidik bernama Muhammad Nur Syam tahun 1984 mengemukakan pandangan perennialisme bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada dunia ideal yang telah teruji dan tangguh. Jadi perennialisme ini memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan yang ideal. Latar belakang filsafat ini tentunya ini bukan merupakan aliran baru, karena perennialisme merupakan satu bangunan pengetahuan yang menyusun filsafat baru yang berbeda dengan filsafat yang telah ada. Teori dan konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh filsafat Plato sebagai bapak idealisme klasik, lalu filsafat Aristoteles, ya, yang sebagai bapak realisme klasik,
dan filsafat Thomas Aquinas yang memadukan antara filsafat Aristoteles dengan filsafat gereja Katolik yang tumbuh di abad pertengahan. Ya, saudara bisa lihat pengajaran Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas di dalam buku pendidikan, filsafat pendidikan. Ya, di dalam dunia pendidikan, prinsip-prinsip dasar perennialisme yang pertama adalah manusia di mana saja sama, maka pendidikan seharusnya di mana saja sama. Jadi mereka tidak menghendaki perubahan karena bagi mereka manusia zaman dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Yesus tidak berubah, demikian juga manusia pendidikan pun tidak pernah berubah. Jadi manusia di mana saja sama, maka pendidikan seharusnya di mana saja itu sama. Ya, perennialisme memandang kebenaran sebagai hal yang konstan atau abadi atau perennial. Tujuan dari pendidikan ini menurut pemikiran perennialis adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip atau gagasan-gagasan besar yang tidak pernah berubah dari masa ke masa. Kaum perennialis ini percaya bahwa dunia alamiah dan hakikat manusia pada dasarnya tetap tidak berubah selama berabad-abad. Jadi gagasan-gagasan besar terus memiliki potensi yang paling besar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di setiap zaman. Prinsip yang kedua di sini dikatakan karena penalaran merupakan sifat tertinggi manusia, maka penalaran harus digunakan untuk membimbing kodrat alamiahnya. Jadi logika atau kemampuan berpikir dari manusia atau rasio manusia itu sangat berpengaruh. Jadi penalaran ini merupakan sifat tertinggi, sifat yang paling hakiki yang akan digunakan mendukung, membimbing, mengarahkan kodrat alamiah dari manusia. Kenapa? Karena rasio itu merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Manusia harus menggunakan untuk mengarahkan sifat bawaannya, mentalnya, karakteristiknya dikendalikan oleh rasio. Ya, sehingga supaya sesuai dengan tujuan pendidikan. Manusia adalah makhluk yang bebas, namun harus belajar memperhalus pikiran dan mengontrol seleranya dengan apa? Dengan rasio atau intelektual. Lalu yang berikut, yang ketiga di sini adalah pendidikan harus bertugas, ya. Pendidikan harus bertugas menyelaraskan manusia dengan kebenaran yang bersifat tetap, bukan dengan keadaan dunia yang senantiasa berubah. Jadi pendidikan ini harus menyelaraskan manusia sesuai dengan kebenaran supaya sifatnya tetap, bukan dengan keadaan dunia, karena keadaan manusia, keadaan dunia di sekitarnya itu selalu berubah. Karena di sini tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan, ya, memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Sehingga pendidikan di sini yang keempat bukan tiruan hidup di tengah masyarakat, tetapi persiapan hidup. Ya, hampir sama dengan tadi. Pendidikan bukan tiruan hidup, tetapi persiapan hidup. Berlawanan dengan progresivisme. Kalau progresivisme, pendidikan itu adalah persiapan hidup, bukan persiapan hidup, tetapi hidup itu sendiri. Sedangkan kalau perennialisme, pendidikan adalah persiapan hidup. Kenapa dikatakan pendidikan itu sebagai persiapan hidup? Ya, karena sekolah tidak pernah menjadi situasi kehidupan yang nyata. Sekolah tidak pernah menjadi situasi kehidupan yang nyata. Sekolah bagi anak merupakan peraturan-peraturan yang artifisial, di mana ia berkenalan dengan hasil yang terbaik dari warisan-warisan sosial budaya. Itu seperti itu. Yang kelima adalah siswa perlu dididik untuk mengetahui bidang-bidang pokok yang akan mengenalkan mereka dengan hal-hal yang bersifat tetap. Jadi siswa seharusnya mempelajari karya-karya besar dalam literatur. Contohnya mencangkut sejarah, entah sejarah gereja, sejarah filsafat, sejarah apapun yang ada di dunia. Lalu filsafat, seni, begitu juga dalam literatur yang berhubungan dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi itu yang terpenting di dalam filsafat perennialisme. Lalu yang berikut, pendidikan. Ya, ini perhatikan, pendidikan harus memperkenalkan siswa dengan apa yang menjadi cita-cita dan keprihatinan umat manusia. Jadi pendidikan itu harus memperkenalkan siswa dengan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi hasrat, menjadi keinginan dari peserta didik karena menyangkut keprihatinan umat manusia. Karena bagi perennialisme dunia ini semakin kacau, dunia ini semakin jahat, makanya dibutuhkan peran pendidikan dalam mempersiapkan hidup untuk menghadapi
kejahatan moral untuk menghadapi situasi yang terus berubah, dunia yang semakin kacau, semakin jahat. Disinilah peran perennialisme untuk membekali rasio kemampuan berpikir dalam mereka menganalisa segala sesuatu yang ada supaya mereka tidak terpengaruh dengan arus perubahan zaman. Intinya mereka menekankan prinsip-prinsip, konsep-konsep utama yang ada di dalam pendidikan yang mempengaruhi pola pikir seorang pengajar atau pendidik. Kritik terhadap perennialisme. Seperti apa kritik? Yang pertama, aliran yang terlalu aristokratik, ya, aristokratik atau elitis, dan terlalu menekankan pentingnya askese intelektual. Jadi aliran ini terlalu elit, merasa hebat, dan lebih menekankan askese atau menekankan kelebihan tentang intelektual. Lalu yang berikut, terlalu aristokratik atau elitis dalam arti terlalu menekankan budaya tinggi yang tidak jarang menjadi monopoli kaum bangsawan intelektual, sebagaimana terwakili dalam buku-buku klasik yang telah mempengaruhi dan membentuk sejarah umat manusia sebagai model setiap orang. Jadi dalam aliran perennialisme ini dia lebih membanggakan orang-orang pintar, orang-orang intelektual, karena bangsawan pada zaman itu adalah orang-orang hebat, orang pintar, orang kaya yang sangat berpengaruh di dalam sejarah gereja, sejarah pendidikan, bahkan di dalam filsafat dunia di abad pertengahan, di mana pengetahuan sangat ditonjolkan. Zaman Renaissance adalah zaman di mana pengetahuan sangat menonjol. Lalu yang ketiga, yang berikut adalah setiap orang dituntut melakukan askese intelektual. Jadi ada tuntutan yang wajib yang harus dilakukan. Askese intelektual untuk bisa masuk dan menguasai budaya yang tinggi tersebut. Dan dikatakan ini adalah tidak realistis. Jadi filsafat perennialisme ini adalah filsafat yang mengacu kepada rasio atau ide intelektual. Jadi ini sekilas tentang dua filsafat. Progresivisme yang menekankan perubahan dari hari ke hari, dari yang tidak baik menjadi baik supaya terjadi penyempurnaan, sedangkan perennialisme adalah aliran yang mempertahankan prinsip yang lama. Prinsip itu menurut dia tidak pernah berubah dan menjadi paten, menjadi patokan yang akan menjadi fondasi intelektual, sehingga apapun dunia berubah, dunia bisa berubah, tetapi pandangan ini tetap konsisten dengan pengetahuan atau intelektualnya. Yang jadi pertanyaan, hanya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah saudara bisa memberikan garis besar, memberikan pandangan secara umum. Menurut Anda potret seorang guru progresivisme seperti apa? Potret seorang guru progresivisme itu seperti apa? Dan yang kedua adalah potret seorang guru perennialisme. Jadi potret seorang guru perennialisme seperti apa? Jadi potret guru progresivisme seperti apa dan potret guru perennialisme itu seperti apa? Potret contoh secara umum saudara bisa ceritakan menurut pandangan Anda. Dan yang kedua, pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan ciri-ciri atau kritik, ya, kritikan yang negatif terhadap dua aliran ini. Aliran progresivisme itu kritik negatifnya seperti apa? Aliran perennialisme itu kritik negatif kritiknya seperti apa? Ya, jadi tiga pertanyaan. Yang pertama, potret seorang guru, gambarkan potret seorang pengajar atau guru yang menekankan pengajaran aliran progresivisme. Yang kedua, potret seorang guru yang menekankan ajaran perennialisme. Yang ketiga adalah ciri-ciri atau kritikan, bukan ciri-ciri, kritik terhadap aliran perennialisme itu, kritikan dari yang saya sudah sebutkan tadi, saudara bisa tambahkan lagi, baik perennialisme dan progresivisme seperti apa. Sekian perkuliahan filsafat pendidikan. Tuhan Yesus memberkati.